Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sharing sedikit mengenai presensi absen mahasiswa Universitas Pamulang, karena pada periode genap 2023-2024 ini sudah mulai efektif digunakan untuk presensi absensi kehadiran mahasiswa. Jadi dosen, silahkan tinggal masuk ke dalam website presensi di alamat presensi.unpam.ac.id/login seperti ini. Lalu pada bagian login di sini Bapak dan Ibu hanya tinggal memasukkan username dan password sama seperti Bapak dan Ibu dosen memasukkan password dari My dosennya masing-masing. Sebagai contoh, di sini saya memasukkan username dan login saya. Nah, anggap masing-masing Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah masuk ke dalam interface setelah login. Di sini dapat Bapak dan Ibu saksikan halaman home atau beranda dari akunnya masing-masing. Di sini dapat dilihat namanya masing-masing. Lalu pada bagian sebelah kiri terdapat dua menu. Yang pertama menu beranda, halaman yang sedang saya tampilkan di sini. Lalu ada menu yang kedua, jadwal mengajar. Dan kita akan langsung masuk ke dalam menu jadwal mengajar. Ini dia. Di bagian sebelah kanan dapat Bapak dan Ibu lihat ini adalah salah satu contoh dari mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas 05 SMJM 002. Waktu mengajar pada hari Senin, reguler B jam yang pertama. Prodi Manajemen S1 jumlah pertemuan disesuaikan dengan jumlah SKS dari masing-masing mata kuliah Bapak Ibu. Nah, pada bagian sebelah kanan di sini ada dua icon atau dua tombol berwarna biru dan warna hijau, di mana pada bagian yang biru ini, icon berwarna biru ini adalah untuk tombol icon presensi absen. Dan yang sebelah kanan ini adalah monitoring presensi absen secara keseluruhan. Kita coba satu persatu terlebih dahulu. Kita mulai dari icon yang sebelah kiri yang berwarna biru. Oke, setelah diklik, nanti secara detail dia akan masuk ke dalam mata kuliah yang dipilih. Di sini saya memasukkan mata kuliah yang pertama, yakni mata kuliah Sistem Informasi Manajemen sesuai dengan yang saya pilih. Lalu di sini juga ditampilkan setiap pertemuannya mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14. Jumlah 14 pertemuan karena 2 SKS jumlah dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Lalu di setiap pertemuan nanti ada keterangan detailnya mulai dari pertemuan pertama. Perkuliahannya ini adalah jenis perkuliahannya, tanggal periodenya, karena sudah mulai di tanggal 20 Februari 2023 ini, dan waktu di sini menunjukkan untuk jam atau shifting yang pertama. Pertama-tama kita mengklik tombol kelola. Kelola di sini adalah berfungsi untuk setting atau pengaturan pertemuan. Ketika Bapak dan Ibu mengklik tombol setting tersebut akan masuk ke dalam detail kelas. Sini jelas sekali ya untuk penjelasan kelasnya, lalu jenis perkuliahannya di sini yang tinggal Bapak dan Ibu pilih. Kebetulan di sini saya sudah memilih jenis perkuliahan yang saya lakukan pada pertemuan pertama ini adalah jenis tatap muka. Lalu ada juga jenis perkuliahan e-learning apabila memang nanti perkuliahannya berjenis e-learning. Lalu pada bagian materi pembahasan di sini saya tinggal menginputkan sub pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan tersebut. Lalu klik tombol simpan. Jika sudah dilakukan penginputan setting pertemuan, secara otomatis nanti akan muncul ikon presensi seperti ini. Ini pertemuan pertama sebagai contoh. Apabila saya sudah mengatur setting pertemuan, dia akan muncul presensinya. Apabila belum disetting pertemuannya, sebagai contoh di pertemuan 2 dan seterusnya, di sini belum diatur, maka dia akan tidak muncul untuk icon presensinya. Jadi setelah muncul, di bagian inilah Bapak dan Ibu dosen menginputkan absensi mahasiswanya. Ini sebagai contoh ketika tombol presensi ini saya klik, dia akan masuk ke detail kelas dan di bagian inilah Bapak dan Ibu dosen sudah mulai melakukan absensi.
Nah, absensi di sini dapat Bapak Ibu lakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama, sebagai contoh, ketika di kelas nanti, Bapak dan Ibu langsung memanggil mahasiswanya. Apabila mahasiswa tersebut hadir, nanti akan langsung klik tombol hadir seperti ini. Nanti akan tergenerate di sini, satu orang dari keseluruhan 34 mahasiswa. Apabila saya aktifkan lagi hadirnya untuk mahasiswa yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, sampai mahasiswa yang terakhir. Itu apabila dilakukan absensi panggil secara langsung. Lalu apabila Bapak dan Ibu tidak mau repot, ada juga cara yang kedua. Caranya tinggal di checklist for all, seperti ini. Sudah terchecklist sampai dengan yang paling bawah, lalu pilih drop down listnya, lalu klik tombol hadir. Kalau sudah, tinggal diklik tombol terapkan. Dengan begini, secara otomatis semua mahasiswa yang sudah di checklist akan terdaftar sebagai mahasiswa yang hadir. Nah, seperti ini. Kesemuanya hadir. Cara yang kedua ini lebih saya sarankan karena lebih mudah, tidak satu persatu. Apabila nantinya memang perlu direvisi, yang tidak hadir tinggal saya tik atau saya klik absen seperti ini. Berarti dari 34 mahasiswa ada 2 mahasiswa yang tidak hadir. 32/34. Ini cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga, Bapak dan Ibu bisa melakukan sharing QR code. Tinggal mengklik tombol tunjukkan QR code pada ikon berwarna biru ini. Nanti akan muncul QR code yang dapat di-scan oleh para mahasiswa melalui device atau smartphone masing-masing. Tinggal diarahkan saja. Ini biasanya jika Bapak dan Ibu tidak repot untuk sharing by screen monitor laptopnya masing-masing atau lewat Infocus. Jadi mereka dengan men-scan QR-nya yang tampil di layar secara otomatis mereka akan merubah tampilan atau kehadirannya menjadi status hadir. Seperti itu. Oke, ini juga bisa kita klik tombol kembali. Apabila sudah, Bapak dan Ibu bisa melihat monitoring secara langsung dari yang sudah diinputkan. Kembali lagi ke menu jadwal mengajar. Di bagian yang tadi kita sudah masuk adalah ikon presensi, lalu di bagian yang kedua adalah ikon monitoring presensi yang berwarna hijau. Tinggal diklik saja, nanti dia akan masuk ke monitoring. Ini adalah monitoring jumlah kehadiran mahasiswa pada pertemuan yang pertama. Jadi secara langsung tersummarize untuk per pertemuan dapat Bapak dan Ibu lihat atau monitoring sendiri berapa jumlah mahasiswa hadir, setiap mahasiswa sudah berapa jumlah kehadirannya, sesuai dengan presentasi yang muncul juga seperti ini. Presensi absen masih dapat dilakukan pengeditan atau pengupdatean data selama masih masuk dalam periode pengisiannya. Jika periodenya sudah lewat dari tanggal misalkan pertemuan pertama sampai dengan 25 Februari, dosen baru mengisikan 26 atau 27 Februari, dosen yang bersangkutan tidak lagi dapat melakukan pengeditan atau pengupdatean untuk pertemuan yang pertama karena sudah masuk ke periode untuk pertemuan yang kedua. Jadi diusahakan terlebih lagi apabila ada mahasiswa yang memang absen jalan sesuai dengan peraturan yang terupdate itu mahasiswa hanya bisa melakukan absen jalan pada minggu pertemuan dia tidak hadir pada dosen yang bersangkutan. Jadi apabila mahasiswa memiliki request untuk kehadiran sementara pertemuannya sudah lewat, sudah tidak dapat lagi diinputkan kecuali memang ada kebutuhan khusus terkait dengan mungkin MBKM dan lain sebagainya.
sesuai dengan informasi di rapat terakhir, dapat dilakukan pengupdatean dengan memerlukan validasi ke beberapa pihak di prodi masing-masing. Mungkin itu saja untuk sharing pada hari ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol logout apabila sudah selesai dilakukan presensi absensi. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.